Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari membuka dengan baca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar ya. Doa mau belajarnya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya doakan semoga semua ilmu yang kalian dapatkan, semua ilmu yang kalian pelajari, diniatkan lillah karena Allah Ta'ala dan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, lanjut pada materi sains ya. Untuk materi sains, kita akan banyak mereview dari kelas 4 sampai kelas 5 pembelajarannya ya. Seperti kemarin kita mereview tentang rantai makanan. Ya, di semester 1 ini yang akan kalian pelajari adalah tentang interaksi manusia, hewan dan tumbuhan, kemudian melestarikan hewan dan tumbuhan, kemudian perubahan lingkungan, kemudian pengelolaan sampah dan kandungan pada makanan sehat ya. Ada beberapa yang mereview, ada beberapa materi baru juga. Oke, untuk bab 1 mengenai interaksi manusia, hewan, dan tumbuhan, insya Allah kita mulai dengan arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan, yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam ayat ini, penciptaan langit dan bumi, kemudian hewan dan tumbuhan, terjadinya siang dan malam, langit dan bumi ya, semua adalah bukti keesaan Allah bagi kaum yang berpikir. Insya Allah kita semua adalah manusia yang diberikan potensi oleh Allah untuk berpikir ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi semangat belajar ya. Meskipun masih dalam kondisi belajar di rumah saja, kita masih banyak hal yang harus disyukuri atas kondisi saat ini. Sambil berdoa dan bersabar, insya Allah mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam rangka menjaga keseimbangan alam dan terpenuhinya kebutuhan manusia, selain menjaga organ tubuh, manusia juga harus berinteraksi dengan makhluk hidup lain dengan baik. Hewan dan tumbuhan memiliki interaksi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Mari kita review ya. Silahkan dilihat modulnya, insya Allah semuanya sudah punya modulnya ya. Yang pertama piramida makanan dan rantai makanan. Rantai makanan kalian sudah pelajari, piramida makanan adalah gabungan dan resumenya atau kesimpulannya dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di mana di situ digambarkan produsen ada di tempat paling bawah yang artinya paling banyak. Tanaman, tumbuhan yang membuat makanannya sendiri harus jumlahnya lebih banyak. Konsumen satu makin mengecil jumlahnya dan biasanya yang memakan dari tumbuhan atau yang memakan dari produsen di bawahnya. Kemudian ada konsumen 2 yang berarti memakan konsumen 1 dan konsumen 3, tingkatan tertingginya. Ya, jadi itu masih tetap dengan istilah yang sama, produsen, konsumen 1, 2, dan 3, namun dibuat menjadi piramida. Selanjutnya adalah rantai makanan di sini, di mana yang kita ketahui produsennya adalah tumbuhan atau rumput ya, kemudian belalang adalah konsumen 1, katak adalah konsumen 2, ular adalah konsumen 3, dan jamur adalah pengurai. Istilah pengurai juga ya, silahkan diingat-ingat. Jaring-jaring makanan bedanya apa? Kalau kalian ingat, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan nyata, proses makan dan dimakan tidak hanya berlangsung dalam satu siklus saja, tapi dalam banyak siklus. Salah satu contohnya di sini, rumput bisa dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus secara bersamaan ataupun berbeda waktu.
Pohon juga dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat, daunnya ya. Dan juga ulat dimakan oleh katak dan juga ayam, dan seterusnya. Jadi memang satu hewan atau satu makhluk hidup bisa dimakan atau bisa saling memakan, berkompetisi dengan lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Selanjutnya untuk simbiosis juga kita review kembali, ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Di mana mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan, seperti contohnya pada gambar kita bisa melihat lebah dan kerbau serta burung jalak ya. Kemudian tali putri dan benalu itu adalah contoh dari simbiosis parasitisme, yang satu menguntungkan karena dapat tempat tinggal dan dapat sari-sari makanan, yang satunya tidak karena sari-sari makanannya diambil, yaitu inangnya ya, tempat si menempelnya benalu dan tali putri. Selanjutnya ada ikan badut dan anemon, yang dalam kategorinya secara umumnya masuk dalam simbiosis komensalisme, artinya yang satunya untung, yang satunya tidak untung dan tidak rugi. Dimana yang pihak yang diuntungkan di sini adalah ikan anemon karena mendapatkan tempat tinggal. Definisinya lagi, produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Ya, diingat-ingat ya. Kembali, contohnya adalah tumbuhan. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung pada organisme lain ya, contohnya pada hewan-hewan ya, memang saling memakan. Pengurai adalah rantai terakhir yang berperan untuk menguraikan bahan organik dari tumbuhan mati atau bangkai hewan dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah untuk tumbuhan. Jadi pengurai itu adalah rantai terakhir untuk menguraikan. Jadi tadi dari konsumen tertinggi, ketika sudah mati diuraikan oleh pengurai. Jadi memang saling membutuhkan ya, ada yang ketergantungan, ada juga yang berkompetisi dan lain-lain, dan itu adalah semua ciptaan Allah ya, jadi luar biasa. Interaksi makhluk hidup dimulai dari tingkatan yang paling sedikit hingga paling besar, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Contohnya di sini dari individu kita bisa mengetahui, contohnya adalah satu rusa atau organisme ya. Kemudian populasi adalah kumpulan dari individu, kumpulan dari rusa menjadi populasi rusa. Komunitas kita bergerak selanjutnya adalah gabungan dari populasi, kumpulan dari populasi. Berarti ada populasi rusa, ada populasi zebra, ada populasi kerbau, dan populasi harimau. Selanjutnya geser lagi, lanjut naik ke tingkatnya lebih besar ke ekosistem. Ekosistem adalah gabungan dari komunitas. Yang bisa kita lihat ekosistem, contohnya ekosistem daerah persawahan, ekosistem daerah padang rumput, dan seterusnya. Berarti gabungan atau terdiri dari populasi-populasi dan juga komunitas ya. Dan ada juga benda-benda yang tidak hidupnya juga yang bergabung atau memang bagian dari ekosistem. Contohnya ekosistem padang rumput, ada batu, ada tanah, ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tumbuh di padang rumput dan seterusnya. Dan pada akhirnya semua itu akan menjadi bagian menjadi biosfer, yaitu apa-apa yang ada dalam permukaan bumi ya. Kemudian ini adalah kesimpulannya, interaksi makhluk hidup juga memiliki manfaat dan kerugian masing-masing. Kalau kompetisi jelas ya, yang saling bertarung, itu makhluk hidup 1 dan 2 dirugikan karena biasanya ada luka. Predasi yang berarti seperti di gambar ya, harimau menerjang zebra. Yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kemudian parasitisme, yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak berpengaruh. Mutualisme, yang satu diuntungkan, yang satu lagi juga diuntungkan. Ya, seperti pada gambar kupu-kupu dan bunga. Kita bisa menjaga keseimbangan alam dengan menjaga kebersihan, tidak memanfaatkan makhluk hidup secara berlebihan, dan merawat dengan baik hewan atau tumbuhan. Mari kita jaga keseimbangan alam ya. Walaupun dalam kondisi masih aktivitasnya banyak di rumah saja, tetap kita bisa berkontribusi untuk menjaga alam dengan menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, rumah ya.
kemudian merawat tanaman, berkebun ya, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Oke, tugasnya kalian bisa mengerjakan halaman 5. Ini juga Ustazah yakin sudah pernah sebagian kalian kerjakan di kelas sebelumnya mungkin, atau mungkin ada yang sudah mengerjakan, tapi boleh diperbagus lagi hasilnya, ditambahkan lagi contohnya. Kalau individu berarti cuma 1 ya, kalau populasi berarti seperti apa, komunitas seperti apa. Tuliskan nama yang digambarnya apa, jadi selain gambar, tulisan juga, produsen contohnya apa, konsumen apa, pengurai apa, boleh lebih dari 1. Kemudian simbiosis mutualisme, contohnya hubungan apa dan apa, komensalisme dan parasitisme juga. Ya, itu dia untuk pembahasan di bab 1. Setelah sebelumnya, pekan kemarin kita mereview tentang rantai makanan. Sekian dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.